Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa, hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia. Yang terhormat segenap Dewan Juri, yang saya hormati panitia penyelenggara lomba, dan hadirin dimanapun Anda berada. Sebelumnya, perkenankan saya, Delvi Adeyustian, mahasiswi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, akan menyampaikan sebuah orasi yang berjudul Strategi Pembelajaran Afektif pada Pendidikan Agama Islam sebagai Investasi Masa Depan. Saudara-saudara, pendidikan merupakan sebuah tonggak kemajuan suatu bangsa. Di Indonesia, pendidikan Islam dapat dilaksanakan secara sistematis maupun terencana, yakni sesuai dengan kaidah dan nilai-nilai Islam yang terkandung di dalamnya. Dalam hal ini, dapat kita tekankan melalui pembelajaran afektif, yakni pembelajaran yang dapat menjadikan ibrah serta inspirasi bagi generasi penerus bangsa untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan dan fenomena-fenomena yang terjadi. Seperti adanya fenomena sosial, fenomena budaya, fenomena politik, bahkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Afektif atau sikap yang berkaitan dengan nilai yang dimiliki seseorang dapat kita ambil contohnya pada nilai agama, yakni bagaimana seseorang dalam bertindak dan bagaimana seseorang dalam memilah dan memilih mana pandangan yang dianggap benar dan mana pandangan yang dianggap salah. Jangan sampai kita terlena bahkan terjerumus ke dalamnya. Selain itu, pada zaman sekarang ini banyak postingan-postingan di sosial media yang membagikan beberapa amalan-amalan yang dapat kita lakukan. Nah, amalan-amalan tersebut belum tentu diketahui hadisnya, bahkan kesahihannya sekalipun. Lantas, apa yang dapat kita lakukan untuk menghadapi perubahan tersebut? Ya, kita dapat merespon melalui sikap kita dengan melihat beberapa objek secara teoritis pada arah yang mendukung ataupun menolaknya. Dengan hal ini, pendidikan dapat dikatakan penting artinya. Karena tanpa pendidikan, manusia akan sulit untuk berkembang, bahkan akan mudah terbelakang. Dengan demikian, pendidikan harus betul-betul diarahkan agar menghasilkan manusia yang berkualitas serta mampu bersaing terhadap perubahan zaman yang ada. Pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 dapat disimpulkan bahwa tujuan pendidikan yaitu untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Saudara-saudaraku, peradaban akan terus terjadi, bahkan akan berubah-ubah seiring perkembangan zaman yang ada. Namun, harus kita ingat bahwa apa yang telah dikatakan Nabi ketika terakhir melakukan haji wada. Beliau berpesan bahwa manusia harus berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah, sehingga kita dapat menggali konsepsi-konsepsi teoritis mengenai pendidikan yang berkaitan dengan Al-Quran dan hadis. Selain itu, kita juga dapat tetap terbuka terhadap perubahan yang ada, namun syariat Islam jangan pernah ditinggalkan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.